Minang ini. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini Allah izinkan saya untuk hadir di masjid yang begitu megah ini. Insya Allah mudah-mudahan masjid ini bisa membawa banyak manfaat buat masyarakat di Padang. Saya ketika melihat dari jauh langsung flashback saya, seakan-akan saya sekarang berada di Masjid Grand Sheikh Zayed Mosque di Abu Dhabi. Sound sistemnya luar biasa, detail-detailnya luar biasa, dan jamaahnya pun luar biasa. Terbayang Bapak Ibu bagaimana pahala mengalir kepada orang yang membangun masjid ini. Kata Rasulullah SAW, orang yang membangun masjid mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan istana baginya di surga. Mudah-mudahan jamaah di sini Allah izinkan bisa membangun masjid. Saya teringat pesan guru saya, jangan pernah atau jangan mati sebelum engkau membangun masjid. Saya alhamdulillah di tahun 2021 akhir Desember kemarin diamanahkan untuk membangun sebuah masjid namanya Masjid Milenial Malikan Mulki. Akan dibangun di Bogor dan termasuk juga akan dibangun kawasan pondok penghafal Quran yang akan kita didik mereka untuk menghafal Quran dan kita kader mereka untuk bisa menirukan suara imam-imam Timur Tengah sampai 40 suara imam Timur Tengah. Jadi ketika mereka lulus mendapatkan syarat Al-Quran, mereka kita utus ke masjid-masjid di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Agar apa? Agar menjadi imam yang betul-betul menikmati bacaan Quran. Dan jamaah pun akan senang insya Allah. Jadi saya minta doanya kepada jamaah ayah bunda, mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi Masjid Milenial Malikan Mulki, masjid yang notabene bukan hanya untuk sebagai tempat sholat, tapi masjid menjadi solusi untuk umat. Hari ini ada orang kelaparan, maka masjidlah yang harusnya menjadi solusi. Hari ini ada orang yang tidak punya tempat tinggal, ada orang musafir yang perjalanan jauh, yang dia tidak punya uang untuk menginap di suatu penginapan, maka masjidlah yang harus menjadi solusi buat mereka. Hari ini kalau ada orang yang kelaparan, tidak makan, masjidlah yang menjadi tempat solusi mereka, memberi mereka makan. Namanya 3M, yaitu masjid makan-makan. Masjid yang ramah anak-anak. Kenapa? Karena banyak hari ini masjid di luar sana ya, yang mana ketika kita membawa anak kecil itu cuma bercanda sedikit, bersuara sedikit, dimarahin sama jamaah. Akhirnya apa? Dia pulang ke rumah, dia ngadu sama orang tuanya. Apa kata anak tersebut? Ma, aku nggak mau lagi datang ke masjid. Kenapa? Aku dimarahin sama bapak-bapak di masjid. Akhirnya semenjak itulah dia tidak akan pernah mau lagi berangkat ke masjid. Maka masjid harus menjadi solusi untuk anak-anak. Bahkan suatu ketika pernah Rasulullah SAW berkhutbah. Ketika itu Hasan dan Husain sedang berlari-lari melewati jamaah mondar-mandir. Tak lama kemudian Hasan Husain terjatuh karena tersandung dengan tubuh orang lain. Maka ketika Rasulullah sedang berkhutbah, Rasulullah memberhentikan khutbahnya, kemudian menghampiri Hasan Husain dan menggendong keduanya sambil berceramah di depan mimbar. Bayangkan sebegitunya Rasulullah SAW mencintai anak kecil. Mudah-mudahan masjid ini juga insya Allah akan seperti itu, menjadi solusi buat umat. Dan insya Allah dari masjid ini lahir generasi-generasi Qur'ani, orang-orang yang cinta dengan masjid. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi di akhirat nanti, tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya yaitu anak-anak muda kita ini yang terpaut hatinya dengan masjid. Maka bersyukurlah hari ini Allah izinkan kita untuk bisa berangkat ke masjid berjamaah, isya berjamaah, bertarawih berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ke Padang ini sebetulnya juga sekali pulang kampung. Besok insya Allah saya berangkat ke Pariaman. Saya jenguk nenek saya yang kebetulan memang nenek saya orang Pariaman.
Jadi kita sama-sama orang awam, ya. Saya senang sekali menjadi termasuk salah satu dari keturunan orang-orang Minang. Insya Allah dari tanah Minang inilah banyak para ulama-ulama lahir. Yang paling terkenal kita kenal ada namanya Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian juga Buya Hamka. Ibu saya orang Banjarmasin, ya, yang mana juga termasuk di Banjarmasin banyak ulama-ulama lahir di sana. Di antaranya namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajari. Dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajari ini satu serangkai, ya, dengan satu perguruan dengan yang namanya Syekh Khotib Al-Minangkabawi. Maka mudah-mudahan Minang, Banjar ini punya ikatan batin besar, punya ikatan batin kuat antara adat dan juga keilmuannya. Mudah-mudahan kita Allah berkahi kita semuanya dalam menuntut ilmu, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, saya mungkin tidak panjang lebar, saya hanya sedikit bercerita kepada ayah bunda. Kalau saya duduk sekarang, bahkan ketika saya imam tadi, saya langsung terbayang belasan tahun yang lalu, ketika saya masih berusia kurang lebih 9 atau 10 tahun. Ketika itu saya masih kelas 1 SMP. Orang tua saya mendidik anak-anaknya semuanya untuk masuk pesantren. Kenapa? Karena orang tua saya pengen anak-anaknya menjadi penghafal Quran. Orang tua saya tahu bagaimana cara mendidik anak-anaknya agar anak inilah yang menjadi investasi termahal di akhirat nanti. Karena satu anak yang dia menghafal Quran, maka kata Rasulullah SAW, anak inilah yang kelak bisa memberikan 10 syafaat kepada keluarganya yang telah ditetapkan masuk ke neraka. Saya punya 3 adik, saya berempat bersaudara, saya anak pertama. Saya dikirim ke pesantren menghafal Quran, usia 16 tahun selesai dengan atas izin Allah SWT 30 juz. Adik saya nomor 2 namanya Muhammad Al-Fatih. Anak ini dari bayi sudah kena penyakit stem, kejang-kejang. Diantar ke rumah sakit kemana saja, hampir semua rumah sakit di Banjarmasin sudah pernah dicoba sama dia. Obat tak mampu membuat dia sembuh. Rupanya yang membuat dia sembuh dengan penyakitnya yaitu bacaan Al-Quran dibacakan di telinganya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ternyata Quran itu Bapak-bapak bukan hanya sebagai hudan lil muttaqin, bukan hanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, tapi Quran itu kalau kita yakini, kita percaya betul, Quran bisa menjadi obat segala macam penyakit. Obat penyakit hati orang yang galau, obat hati orang sakit yang mana dia ditinggal lagi sayang-sayangnya sama calon suaminya. Pasti banyak di sini jomblo-jomblo yang merasakan itu. Kuncinya apa? Back to Al-Quran. Maka Quranlah yang akan menyembuhkan hati kita. Maka atas izin Allah ketika anak ini sembuh, rupanya Quran merubah kehidupannya. Dokter akan memvonis bahwasanya anak ini sembuh, mungkin dia lahir atau hidup kurang normal seperti anak pada umumnya, tapi Quran merubah kehidupannya. Apa yang terjadi? Ketika saya masuk kelas 1 SMP, saya hafal Quran 5 juz. Adik saya Muhammad Al-Fatih ini termotivasi, bilang sama orang tua, Umi, Abi, Fatih juga pengen masuk pesantren seperti abang, agar Fatih juga bisa menghafal Quran. Maka diberangkatkan sama orang tua saya ke pesantren, dan pesantrennya pun jauh dari rumah, jaraknya ribuan kilometer. Orang tua saya di Banjarmasin, anak itu justru pengen nyantri di tanah Jawa. Berangkat dia ke Jawa. Apa kata orang-orang di sekitar, di keluarga ngomong seperti ini? Tega betul ya orang tua ini, tega betul ya bapak ini sama ibu ini mendidik anaknya, nyuruh anaknya nyantri di tanah Jawa sana, sedangkan anaknya sakit. Apa kata umi saya? Saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak inilah yang akan dijaga langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ayah bunda? Ketika dia naik kelas 1 SMP, naik kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, rupanya anak inilah yang dari awal sampai akhir lulus tidak pernah dia minta untuk pindah dari pesantren. Bahkan ketika dia lulus dari pesantren tersebut,
dia dijadikan, dinobatkan sebagai santri teladan, yaitu santri yang ketika azan berkumandang sebelum 30 menit dia sudah standby duduk di belakang tempat imam. Dia yang azan, ketika nggak ada imam dia yang imam. Suaranya pun luar biasa indah. Itulah luar biasanya keberkahannya dari Al-Quran. Kemudian anak yang ketiga namanya Wafi Azizah, perempuan hafal Quran 20 juz. Setahun yang lalu menikah dengan seorang laki-laki, sama-sama menghafal Quran selesai 30 juz juga. Kemarin 2 bulan lalu baru melahirkan anak perempuan. Kemudian yang terakhir namanya Muhammad Duha, hafal Quran hanya 4 bulan, dalam usia 14 tahun. Maka saya berpikir, orang tua saya ini orang tua cerdas, tahu rupanya bagaimana cara mendidik anak-anaknya agar anak inilah yang kelak nanti menjadikan investasi termahal di akhirat nanti. Banyak orang hari ini justru lupa mendidik anaknya untuk mengejar yang namanya ilmu formal, mengejar yang namanya ilmu dunia, tapi lupa bagaimana cara mendidik anaknya untuk kenal dengan agamanya. Berapa banyak hari ini orang-orang yang punya banyak harta, ketika dia tidak mengenal agama, dia tidak mengenal Tuhannya, dia tidak bisa membaca Al-Quran, maka inilah menjadi permasalahan utama kita. Anak-anak yang masuk pesantren pulang ke rumah seminimal mungkin ketika orang tuanya menghadapi sakaratul maut, maka anak-anaknya lah yang akan membacakan surah Yasin. Anak-anaknya lah yang akan langsung mentalkin la ilaha illallah ke telinga kedua orang tuanya. Bersyukurlah ayah bunda ya, yang punya anak yang hari ini dididik anaknya untuk cinta sama Al-Quran. Ramadan ini justru harus menjadi momentum kita untuk mengkader kita, diri kita sendiri dan juga anak-anak kita, agar mereka semua mulai berproses menghafal Al-Quran. Saya pengen cerita sedikit. Ketika saya sudah hafal Quran kurang lebih 5 juz, kelas 1 SMP, saya pulang ke Banjarmasin. Di atas pesawat saya berazam dalam diri saya. Saya ngomong, ya Allah, izinkan saya pulang ke rumah nanti bisa membuat orang tua saya menangis terharu bahagia karena melihat anaknya sudah hafal Quran 5 juz dan bisa menjadi imam di samping rumah. Ketika saya sampai di rumah, saya peluk orang tua saya peluk ibu saya ngomong, Mi, insya Allah Mi, nanti maghrib, isya sama taraweh abangnya akan menjadi imam di masjid sebelah nanti. Singkat cerita, kata orang tua saya, berangkat ke masjid. Saya pakai gamis, saya pakai peci, berwudu, langsung berangkat sebelum sholat maghrib. Rupanya jamaah ramai, sudah siap-siap berbuka puasa ketika itu. Maka tak lama saya lihatlah ketua DKI masjidnya, namanya Pak Haji Iskandar. Saya ngomong sama beliau, Pak, kira-kira boleh nggak Pak saya menjadi imam sholat maghrib, isya sama tarawih? Beliau ketika mendengar perkataan saya tersebut, secara tersentak beliau langsung kaget. Bagaimana mungkin anak yang masih kecil berumur 10-11 tahun memberanikan diri berbicara kepada ketua dewan masjid untuk menjadi imam? Apa kata beliau? Gak boleh, kamu masih kecil nak. Nanti saja kalau kamu sudah besar, kamu sudah SMA, kamu sudah beranjak dewasa, sudah remaja, boleh kamu jadi imam. Kalau mau kamu menjadi muazzin aja, atau kamu qomat sekarang, kata beliau. Akhirnya saya ngomong lagi sama beliau, Pak, izinkan saya Pak, agar saya bisa menjadi imam sekali aja Pak, agar saya bisa membuat orang tua saya bahagia. Karena saya tahu mik masjid di situ terdengar sampai rumah saya. Maka tak lama beliau mengizinkan saya untuk menjadi imam di saat itu. Ya udah, kamu jadi imam, tapi sholat maghrib aja, kata beliau. Singkat cerita, qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maju ke depan, saya dirangkul sama beliau. Setelah selesai saya qomat, berdirilah saya di depan tempat imam ini. Ketika saya berdiri di tempat imam, kemudian saya taruh mic di baju gamis saya, kemudian saya membalikkan badan saya kepada jamaah,
Rupanya jamaah tidak ada yang berdiri satupun. Saya yang melihat ketika itu sebetulnya bergetar kaki saya, Pak. Takut saya. Cuman karena saya azam saya kuat sekali untuk membahagiakan orang tua saya, kaki saya gemetar ini kelihatan alhamdulillah tertutup dengan gamis. Maka singkat cerita langsung saya praktekkan bagaimana imam-imam Masjidil Haram untuk merapikan sop-sopnya. Kenapa? Karena dari kecil orang tua saya sudah membiasakan anak-anaknya untuk diperdengarkan murotal Al-Quran. Maka ketika itu saya langsung praktekkan, istaqimu wa'tadilu. Semua orang tercengang melihat saya ketika itu. Seorang anak kecil berumur 10 tahun dengan lantangnya, dengan percaya dirinya membaca istaqimu wa'tadilu. Satu persatu jamaah berdiri menghadap merapikan sop. Kemudian imamlah saya, Allahu Akbar. Di rakaat pertama langsung saya baca bagaimana Syekh Abdul Rahman As-Sudais menjadi imam di Masjidil Haram. Lagi-lagi itu berkat saya mendengarkan tilawah murotal Al-Qur'annya Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika saya menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihah, saya dengar suara amin sayup-sayup. Kok makin ramai jamaah ini ya? Akhirnya ketika selesai amin, langsunglah saya baca juz 2 1,5 sholat maghrib. Kebayang Bapak Ibu, satu rakaat itu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Akhirnya selesai rakaat pertama, naik rakaat kedua, saya ganti lagi ramanya Syekh Mahir Al-Mu'aqli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai selesai waladdallin. Rupanya aminnya makin banyak. Dalam hati saya, penuh di masjid. Kalau begitu saya panjangin lagi baca Al-Quran. Akhirnya di rakaat kedua saya tambah 1,5 halaman. Jadi salat maghrib itu kurang lebih 3 halaman. Maka salat maghrib tadi saya gak berani panjang-panjang, Pak. Saya bacanya inna a'toina, bacanya li lafi Quraisy, gitu-gitu. Kenapa? Saya pengalaman dulu ketika saya baca sampai 3 halaman, betul-betul saya merasakan bersalah betul ketika itu. Kenapa? Orang buka puasa baru minum air putih sama kurma. Tapi dalam hati saya juga sakit hati, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika saya berdiri depan imam pertama kali, gak ada yang berdiri. Akhirnya saya mulailah jurusnya tadi, istaqimu wa'tadilu, baru berdiri. Dalam hati ketika saya membaca panjang bacaan Al-Qur'annya, rasakan itu jemaah. Selesai sholat, saya salam. Biasanya kalau imam itu selesai sholat itu kan menghadap ke jamaah. Saya nggak berani. Saya ngadap ke depan aja, berzikirnya, astagfirullahaladzim, sampai berdoa pun di depan, menghadap ke depan aja, menghadap kiblat. Selesai saya doa, saya sholat sunnah. Sholat sunnah pun di tempat imam. Gak berani saya menghadap ke belakang jamaah. Selesai sholat sunnah, saya salam. Saya lihat kok jamaah ini belum pada pulang. Saya bilang, betul Pak, rupanya Pak. Setelah saya tengok ke belakang, gak ada yang pulang satupun. Dalam hati, berbahaya saya ini. Pulang-pulang saya bisa di demo sama jamaah, saya bilang. Karena saya pernah suatu ketika Pak mendengar ada suatu imam, ya imam, dia baca Al-Quran. Imam bacanya surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran. Ketika imam tersebut membaca surah Ar-Rahman, nggak tahu kenapa ibu-ibu di belakang serentak. Serentak
pengajian gitu. Rupanya pas selesai di imam, ditanya sama ustadznya, ibu-ibu, tadi pas saya baca surah Al-Rahman, kenapa ibu-ibu pada semua? Apakah karena makan gorengan? Enggak ustadz. Apakah karena tadi enggak minum? Enggak ustadz. Apakah karena saya baca Ar-Rahman kepanjangan? Diam semua. Betul rupanya. Jamaah itu kebanyakan enggak suka bacanya panjang-panjang, kecuali mungkin imam-imam yang bacanya enak-enak. Mudah-mudahan nanti dari masjid ini lahirlah para imam-imam yang bisa menjadi generasi-generasi penerus imam di masjid-masjid yang lain, insyaallah. Maka setelah itu, setelah sunnah, saya berpikir, ya Allah, saya pun juga belum makan, saya bilang ini. Baru saya minum air putih sama kurma. Sedangkan waktu sholat isya tinggal menunjukkan waktu 12 menit lagi. Saya nggak pulang, berbahaya perut saya. Saya pulang, lebih berbahaya lagi. Kenapa? Karena pasti saya akan dijegat sama jamaah. Singkat cerita, saya pikir-pikir mana yang lebih urgensi. Rupanya menurut saya lebih urgensi. Ya sudah, saya mau beranikan diri, berdiri menghadap ke jamaah. Betul Bapak Ibu, jamaah tidak ada yang pulang. Semua mata melihat ke saya. Bahkan ada seorang bapak-bapak lansia sambil megang kaki, sambil menatap mata saya. Isyarat kalau dia mungkin kelamaan berdiri mendengarkan bacaan Quran saya. Tak lama kemudian satu persatu jamaah datang menghadap kepada saya, menyalami saya, dipeluknya saya, ngomong kepada saya, Masya Allah nak, indah betul bacaan Qurannya tadi nak. Kalau berkenan boleh tak jadi imam sholat isya sama tarawih lagi. Alhamdulillah saya bilang. Yang tadi jadi suruh sholat maghrib saja, akhirnya saya imam sholat maghrib isya sama tarawih di situ. Selesai imam, besok diminta lagi. Selesai imam, besok diminta lagi. Rupanya ada jemaah masjid yang datang ngomong sama saya, Dek, bisa nggak kira-kira jadi imam di masjid saya di kampung sebelah? Bisa nggak? Berangkat saya ke sana. Hampir semua masjid di Banjarmasin ketika bulan Ramadan, umur saya masih 10 tahun, baru hafal Quran 5 juz, sudah pernah saya imami. Lihatlah keberkahan Quran begitu luar biasa, dahsyat luar biasa. Baru hafal Quran 5 juz. Ketika saya selesai hafal Quran 30 juz, barulah saya merasakan apa yang disampaikan guru saya. Kalau hari ini engkau mengejarnya namanya akhirat, engkau pegang Quranmu, engkau jaga Quranmu, maka dunia akan datang dalam keadaan hidup. Selesai saya hafal Quran, betul Bapak Ibu, dulu saya pengen pergi ke Australia, dulu pengen pergi ke Jepang, dulu pengen pergi ke Turki. Rupanya ada undangan datang ke sana karena Al-Quran. Tahun 2018 saya berangkat ke Australia menjadi imam Ramadan full sampai Idul Fitri di sana di Sydney, Australia. Setelah selesai berangkat lagi ke New Zealand, keliling dari pulau utara sampai selatan. Kemudian bulan depannya berangkat lagi ke Jepang, bulan depannya berangkat lagi ke Turki. Barulah saya teringat, inilah salah satu nikmat kecil dari Al-Quran. Maka ayah bunda, jamaah sekalian, kalau mau hidup kita bahagia, hidup kita tenang, jangan pernah kita yang namanya jauh dari Al-Quran. Kita ngerasa gak sih Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini rezeki kita menambah? Betul gak? Betul gak? Rezeki kita tuh kayak seakan-akan lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena secara otomatis Ramadan akan membuat orang-orang akan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya orang kerja di kantor, sholat zuhur istirahat, dia pergi ke rumah makan untuk makan siang. Tapi ketika bulan Ramadan yang harusnya mereka makan siang, mereka justru berangkat ke masjid, sholat berjamaah, habis itu ngaji, habis itu i'tikaf. Yang harusnya mereka nggak pernah baca Al-Quran, tapi ketika bulan Ramadan secara otomatis mereka akan baca Al-Quran. Itulah amal-amal soleh mereka yang tanpa kita sadari membuat kenapa rezeki kita di bulan Ramadan ini semakin bertambah. Orang nggak bisa beli makan, tapi ada takjil dapat. Ada orang yang hari ini nggak bisa beli minuman atau makanan apapun, tapi dia bisa beli takjil, dia bisa beli makan buat buka puasa. Itulah keberkahan dari mulianya bulan Ramadan. Maka saya ngajak ayah-ayah bunda di sini agar ketika kita selesai nanti bulan Ramadan, kita betul-betul mendapatkan yang namanya gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa, seperti yang Allah sampaikan di dalam surah Ali Imran di ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu ya Bunda, dia adalah orang yang alladzi yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah ketika dia berinfak di kala lapang dan sempit. Ya. Kemudian dia menahan amarah dan dia juga minta maaf dan memaafkan orang lain. Maka inilah ciri-ciri yang disebutkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua di sini selesai nanti bulan Ramadan mendapatkan gelar takwa dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya satu, jangan pernah yang namanya kita jauh dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an membuat hidup kita akan mulia dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Rasulullah sampaikan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang karena Al-Qur'an. Malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah, dia menjadi malaikat yang paling mulia, bahkan menjadi pemimpin seluruh malaikat-malaikat. Ketika Quran turun kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjadi nabi yang paling mulia. Ketika Quran yang kita baca ini ya, tak ada ayat-ayat Quran, maka dia akan menjadi biasa-biasa saja. Tapi ketika ditempel ayat Quran di mushaf ini, maka dia pun akan menjadi mulia. Begitu juga kalau kita mau hidupnya mulia, maka tempellah Quran di hati kita, installah Al-Quran di hati kita, maka secara otomatis Allah akan memuliakan kehidupan kita dunia dan akhirat. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan mau'izah dan juga menjadi motivasi buat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan yang tahun yang akan datang. Mudah-mudahan ayah-ayah bunda hari ini juga bisa menikmati sholat tarawih di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Saya 5 hari yang lalu baru pulang umroh, dan itu pertama kali saya umroh merasakan nikmatnya Ramadan di Masjidil Haram. Ketika imam baru takbir saja, baru qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah. Ini saja yang bisa sampaikan. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau saya bilang sampai jumpa di Baitullah, maka jamaah menjawab Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya sampai begini. Mudah-mudahan kita Allah izinkan kita bisa berangkat. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jazakumullah khairan asal jazaa. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.